Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Westol Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Masih diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan, dan yang penting adalah taufik, sehingga kita diberikan kekuasaan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini ya. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sehat sama dengan kita, tapi agak malas bangun paginya karena masih dingin ya. Tapi insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini dengan tujuan yang sangat mulia tentunya. Mari kita luruskan niat kita semata-mata untuk talabul ilmi, mencari ilmu agama untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang yang ilmu agamanya tinggi tetapi taufiknya, ilmunya tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Karena kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, man izdada ilman walam yazid hudan lam yazaminallahu illa bu'adan. Kalau yang ilmunya nambah terus tapi tidak nambah hidayahnya, ilmunya tidak membuat dia semakin dekat, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ibu rahimakumullah, sebelum saya memulai ke topik kita pagi ini, saya mengucapkan selamat nih kepada jamaah kita yang baru datang kembali, yaitu Bang Tengku Nanta nih yang dari Aceh ya. Beliau alhamdulillah sudah kembali ke Melbourne setelah menikah. Ini dengan istrinya sudah hadir di sini ya. Atas nama jamaah Westol kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Tengku Nanta. Ini sebelah kiri, dan istrinya saya tidak tahu namanya, Putri. Ya, Putri. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Selamat datang bergabung di Masjid Westol. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sini bersama-sama, khususnya di Ahad pagi dan juga di kesempatan yang lainnya ya. Seperti biasa pagi ini main menunya adalah tafsir. Dan Ustaz Gunggunnya sekarang sedang buat kopi dulu katanya. Jadi biarkan beliau menikmati kopinya dulu. Kita akan mendengarkan seperti biasa dari profesor sejarah Islam kita, yaitu Profesor Westol ini ya, Pak Adi. Beliau kembali akan melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah, tentang perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, supaya semakin kita mengenal Rasulullah SAW dan para sahabatnya, semakin kita mencintai beliau dan semakin niat kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita insyaallah. Saya persilahkan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sidang subuh yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan syukur sekali lagi kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga keimanan dan keislaman kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi
nikmat untuk tetap berislam dan beriman di jalan Allah. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan lingkungan soleh ini di Melbourne ini, sehingga saya dan keluarga saya bisa ikut ya, bergabung dalam lingkungan yang beriman ini, insyaallah. Amin. Nah, saya ingin sharing sedikit saja sambil menanti Ustadz Gun-Gun persiapkan materinya, melanjutkan apa yang pernah saya bahas, yaitu tentang history of Islam. Jadi rujukan utama saya dari sebuah buku yang dikarang oleh Ahmad Akbar Syah Najib Babadi itu ya, buku yang dibeli oleh Ustadz Yahya waktu beliau haji, terus ada di sini. Nah, istri saya yang baca duluan, nah, terus saya lihat kok ini buku ini bagus, nah saya jadi banyak belajar dari situ. Nah, kajian yang lainnya saya tambahin dari Arijal Haula Rasul itu dan beberapa kitab hadis. Nah, satu hal yang ingin saya ingin sharing hari ini adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah itu adalah, ya kita tahu, jadi 8 tahun setelah migrasi Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, tahun ke-8 Hijriah berarti sudah melewati perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Nah, ada sebuah peristiwa penting yang pertama terjadi di tahun ke-8 Hijriah itu. Nah, kita tahu ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan gencatan senjata dengan kafir Quraisy di tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah itu, yang kita bilang dengan perjanjian Hudaybiyah. Sehingga salah satu bunyi perjanjian itu adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya tidak ada perang di antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Artinya Rasulullah bisa berkonsentrasi untuk tidak selalu mempersiapkan serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, di saat itulah Rasulullah melakukan penyebaran dakwah ke seluruh penjuru yang bisa dicapai oleh para sahabat. Nah, jadi kalau kita ngelihat petanya Mekah, Madinah itu ya, di Jazirah Arab itu, jadi kalau center kita itu adalah Mekah, maka sebelah kiri itu nggak jauh itu nanti ada Jeddah gitu ya. Kiri itu artinya kalau di peta berarti kalau atas itu kan berarti utara, bawah selatan gitu ya. Kanan itu timur, kiri itu barat. Jadi sebelah barat mentoknya itu nanti ke Jeddah, nah yang sekarang kita bilang Jeddah. Nah, yang ke kanan itu sampai ke yang Bahrain itu segala macam, di sana tempat sebuah suku besar yang namanya Bani Hanifah gitu ya. Tempatnya Musailamah Al-Kadzab itu yang terakhir. Sementara sebelah bawah itu adalah Yaman dan yang atas itu adalah Syam. Jadi yang dibilang Syam waktu itu adalah, kalau sekarang ini wilayahnya meliputi Syria, Israel, Yordan gitu ya. Nah, itu negara-negara itu adalah bagian dari Syam yang waktu itu dikuasai oleh Romawi. Nah, Romawi sendiri ibu kotanya ada di Konstantinopel yang sekarang dinamakan sebagai Istanbul. Nah, Rasulullah mengirim banyak sahabat ke seluruh penjuru itu ya, ke semua penguasa, ke Yaman, ke Irak saat itu adalah Persia. Nah, lalu ke Syria, ke Mesir gitu ya. Jadi ke semua penguasa-penguasa itu, yang intinya adalah mengajak mereka masuk Islam. Nah, bahasanya generalnya kan begitu kan, dari Muhammad, budak Allah dan Rasulullah gitu ya. Nah, aku mengajak Anda kepada Islam. Nah, kalau Anda Islam maka Anda akan selamat, jika tidak maka Anda menanggung dosa rakyat yang Anda bawahi gitu ya. Itu bahasa generalnya dari surat yang dikirimkan oleh Rasulullah. Nah, seorang sahabat yang bernama Harith bin Umair Azdi itu dikirim ke arah Syam. Jadi Harith bin Umair Azdi dikirim ke arah Syam. Tapi terus di jalan menuju Syam itu, di tempat yang namanya Mu'tah.
ia ketemu dengan seorang penguasa yang bagian dari Syam yang namanya Syuhrabil bin Amr. Nah, Syuhrabil bin Amr itu lalu dengan pasukannya membunuh sahabat ini, Harith bin Umair Asdi gitu ya. Nah, Rasulullah sangat marah. Artinya jadi kita lihat bahwa ketika itu Rasulullah dan para sahabat sudah punya kekuatan di Madinah sebagai pusat atau ibu kotanya gitu ya. Lalu Rasulullah langsung mengirim pasukan gitu ya. Jadi Rasulullah datang kan mengirim yang tadi itu sahabat tadi untuk mengajak masuk Islam, tapi sahabat itu dibunuh. Langsung Rasulullah mengirim pasukan sebanyak 3.000 orang, 3.000 kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan ansar di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Nah, kita lihat sebelum itu gitu ya, sebelum peran yang kita bilang nantinya dengan pertempuran Mu'tah itu, bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat apa yang akan terjadi gitu ya di perang Mu'tah itu. Rasulullah bilang pasukan ini akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kalau nanti dia gugur, maka pimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau dia gugur lagi, maka diambil alih oleh Abdullah ibnu Rawaha. Nah, langsung ketika 3 sahabat ini disebut namanya, 3 sahabat utama itu disebut, yang 2 itu adalah sahabat muhajirin, Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abu Thalib. Abdullah bin Rawaha itu adalah sahabat Ansor. Para sahabat pada bilang, oh ini adalah syahidnya ketiga orang ini gitu ya. Jadi tempat di mana syahidnya 3 orang ini. Ya Rasulullah bilang seperti itu. Kalau Zaid nanti gugur, maka dilanjutkan oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur, dilanjutkan oleh Abdullah ibnu Rawaha. Nah, pertempuran Mu'tah ini itu adalah pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan Romawi, yang saat itu mengirim pasukan sampai berjumlah 100.000. Jadi bayangkan Rasulullah cuma 3.000. Nah, Romannya itu punya pasukan sebanyak 100.000. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya Rasulullah itu pernah jadi kalau kita ngelihat fikih itu kan, kalau diantara yang jelek itu kalau ada beberapa pilihan yang jelek, nah maka yang paling sedikit jeleknya itu yang. Nah, Rasulullah sebelum perang itu kan terjadi perang antara Romawi dengan Persia yang dimenangkan oleh Romawi gitu ya. Rasulullah dan para sahabat bergembira. Nah, karena Romawi itu lebih dekat kepada ahlul kitab gitu ya dibandingkan Persia yang penyembah api gitu ya. Nah, tapi ketika mereka membunuh sahabat, nah Rasulullah langsung mengirimkan pasukan untuk membuat perhitungan dengan mereka. Nah, Zaid bin Harithah sendiri kita lihat dan kita kalau masih ingat, dia tuh adalah maulanya Rasulullah gitu. Jadi kalau bahasanya maula itu kan kalau dulu ada budak lalu dia dibebaskan, maka budak itu kalau laki-laki gitu ya, dia jadi pembelanya si pembebasnya gitu ya. Jadi kayak Bilal itu maulanya Abu Bakar gitu ya. Jadi ada Salim gitu, sahabat yang sangat terkenal karena knowledge-nya oleh Al-Quran. Nah, dia itu maulanya Abu Huzaifah gitu ya. Jadi orang menyebutnya gitu ya, Salim maula Abu Huzaifah gitu ya, atau Zaid maula Muhammad. Nah, kita lihat satu persatu dulu sebelum apa yang terjadi nanti di Battle of Mu'tah ini. Bagaimana para sahabat Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha berkedudukan di antara para sahabat gitu ya, keutamaan mereka. Nah, salah satu keutamaan yang diungkapkan oleh Rasulullah, tapi diungkapkannya nanti jauh setelah Zaid bin Harithah itu nggak ada lagi gitu ya. Nah, kalau masih ingat nanti di akhir-akhir hayat Rasulullah, ketika Rasulullah sakit, terjadi lagi perang dengan Romawi, yang nanti Rasulullah terus menunjuk anaknya Zaid, yaitu
Usamah bin Zaid. Nah, yang saat itu berumur cuman 16 tahun. Jadi bayangkan 16 tahun itu kalau sekarang kelas 2 SMA. Nah, dia disuruh memimpin para sahabat Muhajirin dan Ansar yang kalau kita lihat di antara 10 para sahabat yang masuk surga itu, Ashrah Mubashirah itu belum ada yang meninggal gitu ya saat itu, semuanya masih ada. Nah, di antara Muhajirin itu ada Sa'ad bin Ubadah gitu kan ya, yang pemimpinnya Khazraj, dan para sahabat utama yang lainnya. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah nanti ketika gitu ya di akhir hayat itu adalah Usamah bin Zaid, sehingga semua sahabat pada protes. Ya Rasulullah, bagaimana bisa gitu ya engkau memberikan pimpinan kepada seorang yang berumur cuma 16 tahun sementara ada para sahabat yang lain yang jauh lebih utama gitu ya. Nah, terutama dari sahabat Ansor yang pada itu. Nah, Rasulullah langsung mengucapkan sebuah kata-kata ya yang direkam di hadis Bukhari nomor 6650. Jadi Ibnu Umar mengatakan Rasulullah mengutus sebuah ekspedisi dan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglimanya. Nah, jadi saya ingin mengungkapkan bagaimana kedudukan Zaid sama Usamah gitu ya di mata Rasulullah. Lalu kemudian kepemimpinannya itu disebutkan di hadis ini dicela habis-habisan oleh para sahabat ketika itu gitu ya. Ya, mereka mengkritik kepemimpinan itu karena masih mudanya Usamah. Lalu langsung Rasulullah menegur, jikalau kalian mencela kepemimpinannya, dahulu kalian juga mencela kepemimpinan bapaknya. Gitu ya. Jadi kalau bapaknya itu berarti Zaid bin Harithah. Demi Allah, dia sangat ideal memegang kepemimpinan ini, dan sungguh ayahnya yaitu Zaid bin Harithah termasuk manusia yang paling kucintai. Dan dia, Usamah bin Zaid, termasuk manusia yang paling kucintai sepeninggalnya. Nah, hadis ini nanti direkam habis-habisan oleh Umar bin Khattab gitu kan, ketika kita tahu Umar itu sangat membedakan antara sahabat yang utama yang masuk ke duluan Islam dan yang kontribusinya banyak ke Islam dibandingin yang tidak gitu ya. Jadi waktu dia membagikan harta rampasan perang ke Abdullah bin Umar anaknya dengan Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar dikasih 1, Usamah bin Zaid dikasih 2. Lalu Abdullah bin Umar protes, bagaimana bisa dia mendapat 2 sementara aku 1? Lalu Umar bin Khattab mengungkapkan hadis ini gitu ya. Sungguhnya ketahuilah bahwa dia lebih dicintai Rasulullah daripada kamu, sebagaimana bapaknya dulu lebih dicintai Rasulullah daripada bapakmu. Gitu ya, kata-kata Umar seperti itu. Jadi bagaimana itu bayangkan ya, itu Umar gitu ya, Umar. Jadi bin Khattab. Nah, itu keutamaannya Zaid bin Harithah gitu ya. Nah, Zaid inilah yang diangkat oleh Rasulullah ke perang Mu'tah yang memimpin 3.000 orang yang mereka belum tahu akan berhadapan dengan berapa orang gitu ya. Tapi kita udah tahu bahwa Roman sama Persia itu adalah dua kekuatan yang saat itu seperti gitu ya, super power lah gitu ya. Artinya jadi kemampuan mereka dalam berperang dan semua peralatan perang itu udah bertahun-tahun dari sebelum, kita tahu dari sebelum Nabi Isa gitu kan ya. Ada pasukan Romawi itu udah ada settle gitu ya. Bayangkan dengan Rasulullah dan para sahabat yang baru 8 tahun gitu ya ada di Madinah gitu ya, settlenya di Madinah. Nah, jadi ketika dan kita tahu selain itu gitu ya, sebelum kita masuk ke perang itu, Zaid bin Harithah itu bapak dan ibunya bernama Harithah, kita tahu ya, Zaid bin Harithah ya berarti bapaknya Harithah gitu ya. Nah, ibunya bernama Su'da. Nah, suatu saat jadi dulu waktu awalnya bagaimana Zaid bin Harithah bisa bertemu dengan Rasulullah. Su'da dan Zaid itu berziarah ke keluarganya di kampung Bani Ma'an namanya, gitu ya, ikut dengan rombongan yang akan. Nah, tapi di kampung itu kemudian dirampok sampai gitu ya, penduduknya ditawan. Nah, termasuk
Zaid bin Harithah gitu ya, kondisinya gitu. Nah, lalu dijual di pasar yang namanya pasar Ukas itu ya, yang terkenal gitu ya. Jadi pasar Ukas itu tempat berkumpulnya para penyair gitu kan ya, orang jual budak gitu ya, pasar yang sangat terkenal di zaman Rasulullah. Nah, di situ langsung Hakim bin Haram membeli. Jadi dia itu saudaranya Khadijah gitu ya, istrinya Rasulullah, dan memberikannya kepada Khadijah. Lalu Khadijah memberikannya sebagai hadiah kepada Rasulullah. Nah, kondisi itulah yang membuat jadi Zaid bin Harithah menjadi budaknya Rasulullah saat itu ya, waktu di awal-awal. Nah, kemudian di musim haji, kita tahu ya, haji itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Ini sebelum haji terjadi seperti syariat yang sekarang. Nah, orang-orang dari kampungnya Zaid itu bertemu, melihat Zaid ada di sana gitu ya, ada di Mekah ternyata. Nah, lalu Harithah dan Ka'ab, pamannya Zaid, datang kepada Rasulullah. Nah, karena Rasulullah itu adalah tuannya, nah minta Zaid untuk dibebaskan. Nah, karena dia diceritakan lah semua kisahnya ya, bagaimana Zaid itu bisa seperti itu. Nah, tentu Rasulullah dengan senang hati melepaskannya. Lalu Rasulullah sebelum itu bilang ke Zaid, silahkan pilih, apakah kau ingin kembali kepada ayahmu atau tetap bersamaku gitu ya. Bapaknya bilang, apakah kamu mau memilih tetap menjadi budak gitu ya. Nah, tapi Zaid terus langsung mengungkapkan, aku ingin bersama orang ini karena aku temukan di diri Rasul itu yang tidak aku temui di diri orang lain di dunia ini gitu ya. Nah, kata-kata itulah yang akhirnya terus membuat Rasulullah membebaskan Zaid gitu ya. Saksikanlah seperti biasa gitu ya. Jadi kalau orang-orang ingin saat itu membebaskan budak, mereka mengumumkannya di depan Ka'bah gitu ya, sehingga orang-orang lain tahu. Saksikanlah bahwa hari ini aku bebaskan Zaid dan aku angkat dia sebagai anak angkatku gitu ya. Dia akan jadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya. Nah, sehingga orang-orang saat itu menyebutnya sebagai Zaid bin Muhammad. Nah, sampai turun ayat Al-Ahzab 40 itu ya, surat 40, bahwa yang menyatakan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang kamu gitu ya, tapi dia adalah Rasul dan khataman Nabi. Nah, saat itulah akhirnya Zaid dipanggil kembali dengan nama Zaid bin Harithah, dikembalikan namanya. Nah, Zaid itu kita tahu terus nanti dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh ya gitu ya. Yang waktu itu kita pernah bahas gitu ya, waktu di Ustaz Gunggun bahas tentang masalah cerai gitu ya. Nah, lalu dia cerai 1 tahun, yang diungkapkan Ustaz Gunggun diceraikan oleh Allah gitu ya bahasanya gitu. Nah, lalu dia menikah lagi dengan siapa? Ummu Aiman gitu ya. Jadi Ummu Aiman nama aslinya itu Barakah atau Ummu Kulthum binti Uqbah gitu ya. Nah, dengan dialah ini, dengan Ummu Aiman inilah dia mempunyai anak yang namanya Usamah bin Zaid gitu ya, yang tadi kita ceritakan. Nah, itu adalah Zaid bin Harithah gitu ya, yang oleh Rasulullah diangkat sebagai pemimpin di perang Mu'tah ini. Nah, lalu bagaimana dengan orang kedua yang kata Rasulullah, kalau Zaid nanti gugur, maka pimpinan akan diambil alih oleh Ja'far. Nah, Ja'far kita tahu adalah sepupunya Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib gitu ya. Jadi anaknya Abu Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib, dan Aqil bin Abi Thalib gitu ya. Nah, Aqil bin Abi Thalib ini namanya agak ngetop gitu ya di terakhir-terakhir, karena nanti dia hidup sampai di zaman pertempuran Siffin itu ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, tapi yang menarik adalah Aqil bin Abi Thalib itu yang tadinya di pihak Ali terus menyeberang ke pihaknya Muawiyah gitu ya. Nah, itu cerita yang melibatkan Aqil bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib sendiri dia masuk Islam bersama dengan istrinya Amma binti Umais. Lalu dia termasuk
Nah, kita tahu Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang sangat terkenal dengan diplomasinya ketika dia di Habsyi gitu ya. Nah, dia termasuk orang yang hijrah ke Habsyi. Nah, di sana dikaruniai 3 anak. Nah, jadi selama hijrah. Nah, Ja'far bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang tidak bersama Rasulullah lama gitu ya. Karena dia, bayangkan dia hijrah ke Habsyi ketika Rasulullah dan para sahabat dalam masa-masa sulit itu, dia termasuk disuruh yang hijrah ke Habsyi. Lalu balik lagi ketika perang Khaybar. Jadi lama setelah di Madinah gitu ya. Nah, saat itulah Rasulullah, setelah kemenangan Khaybar itulah Ja'far bin Abi Thalib datang, sehingga Rasulullah sampai mengucapkan itu kan, aku nggak tahu nih mana yang membuatku gembira, apakah kemenangan Khaybar atau kembalinya Ja'far dari gitu ya, Habsyi, karena dua-duanya menggembirakan Rasulullah. Nah, dialah yang oleh Rasulullah nanti disebutkan sebagai Allah memberi Ja'far 2 sayap gitu ya. Nah, yang membuatnya tetap berterbangan ketika di surga gitu ya. Itu kata-kata itu sangat kenal di sahabat gitu ya. Nah, nah ini jadi kita lihat ada banyak sahabat yang oleh Rasulullah diungkapkan di samping general gitu ya, general bahasa yang bilang bahwa para sahabat akan masuk surga itu. Nah, ada sahabat tertentu seperti yang waktu itu diungkapkan itu ya di Asrah Mubasharah itu kan, 10 sahabat, terus langsung kadang-kadang ada disebut yang disebut sendirian gitu ya. Nah, Ja'far adalah termasuk yang disebut seperti itu gitu ya. Dan lalu yang ketiga, pemimpin yang Rasulullah bilang kalau Ja'far gugur, maka pemimpinan diambil oleh Abdullah ibnu Rawaha. Nah, yang menarik adalah Abdullah ibnu Rawaha ini adalah, pertama dia sahabat Ansar, kalau yang 2 tadi sahabat Muhajirin. Nah, dia adalah penyair. Dia penyair gitu ya. Nah, dia seorang sahabat utama karena dia termasuk di antara Ansar itu, dia termasuk 12 orang pertama dari Ansar yang waktu itu ketemu dengan Rasulullah di Bukit Aqabah itu ya, memberikan perjanjian dengan Rasulullah. Nah, perjanjian pertama di Bukit Aqabah itu kita tahu Rasulullah mengungkapkan kata-kata yang umum gitu ya. Jadi kembalilah kamu, terus jangan berzina gitu kan ya, jangan mencuri, jangan itu ya, kata-kata itu. Tapi ketika di Aqabah kedua, nah baru Rasulullah memberikan perjanjian khusus dengan mereka gitu ya, bahwa Rasulullah minta jaminan kalau Rasulullah pindah ke Madinah, maka mereka akan menjaga keselamatan Rasulullah. Nah, dia juga termasuk sahabat di antara 73 sahabat Ansar waktu datang ke Aqabah kedua. Jadi lalu ya dia sering membuat itu ya, syair untuk Rasulullah. Nah, salah satunya yang dia takuti adalah di surat itu ya, di surat 26 itu, ayat 224 yang mengungkapkan bahwa para penyair itu gitu kan ya. Nah, itu bukan orang yang masuk surga gitu ya. Nah, itu yang membuat dia sedih, tapi terus kecuali gitu ya, diungkapkan kecuali gitu ya, orang-orang yang beriman pada Allah dan selanjutnya gitu ya. Nah, ketika para sahabat dan jadi tiga-tiganya, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah ibn Rawahah bersama para pasukan 3.000 orang itu datang ke sana. Mereka nggak tahu sama sekali berapa jumlah pasukan Romawi, tapi begitu ketemu pertama kali 100.000 gitu. Bayangin dengan 100.000 perlengkapan yang sangat lengkap itu. Jadi jauh banget bedanya gitu ya. Kalau Rasulullah di perang Badar itu 300 dengan 1.000, 3 kalinya. Kalau ini 3.000 dengan 100.000. Jadi luar biasa jauh bedanya. Sehingga para sahabat sempat sampai mau mundur gitu ya, ngelihat jumlah yang begitu banyak. Nah, Abdullah ibnu Rawaha lah gitu ya, karena dia seorang penyair, biasa membacakan syair. Dialah yang terus dengan suara lantang membacakan syair yang gitu ya, berkobar-kobar untuk mengajak para sahabat untuk tetap maju gitu ya. Jadi dia mengungkapkan, kita datang untuk syahid. Demi Allah kita berperang bukan karena jumlah kita atau kuatnya kita gitu ya. Itu bahasanya sahabat kan selalu begitu kan.
kita berperang karena agama Allah. Nah, ayolah kita maju, salah satu kebaikan pasti kita dapat, gitu ya. Nah, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Nah, itu yang membuat para sahabat selalu gitu ya, sangat ingin maju ke medan perang karena tetap aja menang gitu ya. Menang dalam arti sungguhnya di dunia ini atau menang sebagai syahid kembali ke jalan Allah sebagai syahid di surga. Nah, kata-kata Rasulullah yang bilang bahwa kalau Zaid itu gugur, maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far. Kalau Ja'far itu gugur, lalu diambil oleh Abdul Rawahah itu semuanya menjadi kenyataan karena tiga-tiganya akhirnya gugur, gitu ya. Ketiga-tiganya akhirnya syahid, gitu ya. Nah, hal itu ketika terjadi pertempuran itu, kita tahu bahwa kalau dulu kalau mau berita gitu ya, kalau kita lihat di film Omar itu kan ya, orang kalau mau ngelihat mau tunggu apa yang terjadi di sana, ya nggak ada cara lain kecuali nunggu berita dari sana gitu ya. Biasanya ada seorang yang dikirim naik kuda gitu kan ya, dengan sangat cepat dia berlari, terus datang ke Madinah ngasih tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah, nggak ada cara lain ya kecuali cuman itu aja yang saat itu yang bisa. Nah, tapi saat pertempuran itu masih terjadi, Rasulullah tiba-tiba menangis di antara para sahabat gitu ya, diceritakan di hadis Bukhari gitu ya. Nah, jadi Rasulullah tahu duluan gitu ya sebelum diberitahu oleh utusan yang dikirim dari perang Mu'tah gitu ya. Nah, di hadis Bukhari ke 3929 peristiwa ini diabadikan gitu ya. Jadi dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah mengumumkan kematian Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah sebelum berita kematian itu sampai ke situ gitu ya. Jadi Rasulullah udah tahu duluan. Nah, Rasulullah mengungkapkan bendera perang diambil oleh Zaid, lantas dia gugur. Jadi Rasulullah mengungkapkan ini sementara perangnya masih berlangsung di sana gitu ya, tanpa ada utusan yang datang. Kemudian Ja'far mengambil alih benderanya, kemudian ia gugur juga. Lantas diambil alih lagi oleh Abdullah bin Rawahah dan ia pun gugur. Nah, sampai di sini Rasulullah kemudian menangis gitu ya. Nah, kemudian kata-kata itu diteruskan, fa'in hatta akhadar rayata saifun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Nah, sehingga kemudian bendera itu diambil oleh pedang Allah, salah satu di antara pedang Allah gitu ya, yang kemudian Allah membukakan kemenangan bagi mereka. Nah, di saat itulah gitu ya, kata-kata pedang Allah itu diwakafkan kepada Khalid bin Walid. Jadi itu kata-kata pertama Rasulullah. Khalid bin Walid itu perang pertama yang diikuti oleh Khalid sejak dia masuk Islam. Jadi dia masuk Islam pas sebelum itu ya, sebelum perang Mu'tah itu. Nah, itu perang pertama yang dia ikuti. Dan disitulah dia pertama kali menunjukkan kemampuannya. Dan disitulah pula Rasulullah menyatakannya sebagai Syaifullah gitu ya, pedang Allah. Nah, itulah yang mungkin kalau nanti kita lihat ceritanya Khalid bin Walid gitu ya, yang tidak pernah kalah di semua peperangan, baik ketika dia kafir maupun ketika dia Islam. Nah, dan dia pun wafatnya ketika sedang sakit gitu ya. Nah, dia di sebuah kota di Hams itu ya, yang dia udah nyampe ke sana kan, di Syria itu. Nah, di sana dia sakit sehingga dia menangis gitu ya. Aku ingin gugur di pedang di medan perang, tapi Allah tidak gitu kan ya, tidak memberikanku seperti itu. Nah, itu terus istrinya yang mengungkapkan itu kan. Nah, karena ya kata istrinya, ya karena Rasulullah menjulukimu pedang Allah, bagaimana mungkin pedang Allah bisa gugur gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin gitu ya. Nah, salah satu hal yang diungkapkan oleh Khalid bin Walid dalam hadis riwayat Bukhari juga 3932, bagaimana kondisi peperangan Mu'tah itu yang sangat luar biasa gitu ya. 3.000 melawan 100.000 itu yang akhirnya Allah memenangkan kaum muslimin dengan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Nah,
Khalid bin Walid mengatakan bahwa pada perang Mu'tah, pedang yang putus di tanganku sebanyak 9 pedang. Tuh, jadi sampai pedang itu hancur pakai, sampai tidak tersisa di tanganku kecuali pedang Yamani gitu ya. Jadi ada sebuah pedang yang ya, itu ya. Jadi bayangkan bagaimana dahsyatnya perang itu gitu ya, kondisi gitu. Nah, dahsyatnya perang itu juga bisa dilihat dari ketika Ja'far bin Abi Thalib gugur dan perang udah selesai, para sahabat mencari-cari gitu ya Ja'far. Nah, pada Ja'far itu tidak ditemukan daging yang masih tidak tersentuh luka gitu ya. Karena dia ditemukan dengan 90 luka di seluruh tubuhnya. Ya, kalau kita kasih spot di tubuh kita gitu ya 90, berarti udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada spot lagi yang benar-benar bersih gitu ya. Nah, itu yang terjadi di perang Mu'tah gitu ya, perang pertama melawan Romawi. Nah, kejadian kedua yang ingin saya sharing di tahun ke-8 Hijriah, yang masih terjadi di tahun ke-8 Hijriah adalah bagaimana Rasulullah